Radiant team ban! Ten seconds remaining. Oke, baik-baik saja di meskipun Five caranya seconds cukup remaining. jauh ya. Di sini kita nge-case dari berbeda tempat, tapi tidak menunjukkan untuk Reserve time. barengin penonton di Twitch. Di sini Horror Positive 4 ini bukan tim Dire yang team ban. bisa dikatakan tim mudah, karena ada ini bisa dikatakan hero player yang terkenal di Indonesia. Kenapa sering ini ada Afif, 10 berada seconds Benjung. remaining. Itu yang mungkin yang gue tahu sih dari tim Horror Positive 4. Oke, buat teman-teman di sini kita streaming di Twitch juga, jadi ya jangan lupa juga untuk melihat di Twitch juga boleh, di follow, di like dan segala macam. Oke, di sini gue sambil setting 10 seconds remaining. Jadi ya agak ganggu mungkin dengan gambar yang naik turun karakter gitu ya. 5 seconds remaining. Mencocokkan gambar di sini, coba mencocokkan gambar. Reserve time! Oke, dari pen dan base pertama. Dire team base pick. pertama di situ ada Spirit, Invoker, Sladder dan juga ada Undying gitu kan. Oke. Kalau di sini sih gue bilang band base-nya memang bagus juga kalau gue lihat, karena Spirit adalah seorang hero disabler yang gue bilang cukup bagus, cukup mengganggu juga karena dia punya stun, punya silence juga gitu kan. Dan untuk Invoker, hero dengan kemampuan yang cukup ya kita bisa 10 seconds bilang remaining. cukup mampu untuk mengacak-acak pertahanan lawan. 5 seconds Dia remaining. mampu dengan inisiatornya, kalau misalnya dia main EMP Tornado juga bagus banget. Kemudian dari Vicious, Reserve time. Sladder dan juga Undying. Sladder seorang hero yang sering banget di pick di sini sebagai seorang carry. Dan kemudian kalau Undying seorang bisa dibilang dia ya support juga bisa, tanker ya bisa, dan juga kalau di early kombonya juga bagus. Radiant team pick! Oke, pick pertama dari Horror Plus 4 adalah Tus di sini. Oke, Tus memang kalau dilihat dari beberapa pertandingan yang sebelumnya atau pertandingan yang lainnya, Tus adalah seorang inisiator yang sangat bagus, apalagi kalau misalnya digabung dengan support atau hero-hero lainnya yang dapat bersifat harasar ataupun hero-hero agresif, karena Tus merupakan salah satu tipe agresif dan juga tipe roaming yang sangat bagus. 10 seconds remaining. Disabler tambah dengan satu hero lagi mungkin bakal bagus banget. Oke Bob, gimana Bob menurut lu? Radiant team pick. Sebenarnya dari kedua tim ini lebih bener banget kata Bang Jerry, menghindari ini ya, ada Invoker juga, kemudian Sladder juga ada Undying. Ini lebih gimana ya? Mungkin Sladder dan Undying sendiri AOE di sini 10 ya, seconds juga ada remaining. stun dari Sladder, kemudian tombstone dari Undying yang cukup 5 seconds sakit ya, remaining. misalkan dia udah dapat tiga zombie aja, udah lu bakalan kagak bisa kemana-mana, Reserve time! akan terkena slownya juga lumayan sakit. Di sini ada Earth Spirit, mungkin Earth Spirit di-ban karena dia hero baru ya di Captain Mode, tapi kalau di-ban karena dia memiliki silent yang cukup lama di awal dengan 2,5 detik. Jadi menurut gua band di awal itu cukup bagus sih dari Horror Positive 4. Iya. Sorry. Jo ada Jojo nyambung. Bang Jojo lagi mencoba untuk setting di Twitch-nya sepertinya. Jadi nggak nyambung juga. Oke lanjut. Dazzle gitu ya di sini masih Dazzle sama Gyrocopter. Akhirnya Gyrocopter Dire team memang pick. Dazzle dan Gyrocopter juga gue bilang kombonya bagus juga gitu, karena bisa menahan apa ya, nggak cepat mati si Gyrocopternya, apalagi dia masih dengan Grief juga masih bisa ngeluarin cooldown. Tapi yang sedikit agak masalah kalau menurut gue, Gyro kalau gue bilang gampang nge-counter sama Tus, karena Tus punya disabler yang cukup bagus gitu kan. Dia punya Snowball, punya Ice Shot, dan juga punya Wallace Punch sebenarnya kalau level 10 seconds untuk remaining. counter Gyro cukup gampang sebenarnya di sini. 5 seconds remaining. Tapi kalau yang sangat gua ini sih lebih utamain untuk membunuh Dazzle lebih cepat, itu lebih bagus. Reserve Karena time! ketika ada Dazzle yang ngeheal ya otomatis pertandingannya bakal lebih susah gitu kan.
Oke Bob, mana menurut Bob? Kira-kira hero apa nih yang bakal dipakai sama Horror Plus 4 gitu ya, karena masih banyak peluang di sini, masih ada beberapa peluang kan untuk hero di sini, jadi ya. Dan KOP yang diambil ya. Dire team ban. Horror Plus 4, sorry. Nah, gimana buat teman-teman yang nggak tahu Horror Plus 4 itu apa ya? Kita lihat Radiant sendiri gitu Team ya. Ban. Bisa dibilang pemain-pemain yang sudah sering malang melintang, cuma ganti nama timnya aja sebenarnya. Jadi ya supaya nggak terlalu berat kali ya namanya ya. Jadi ganti nama. Guys, itu ada KOP yang dipakai. Karena ada dua players dari mungkin dipakai oleh si Avil mungkin ya. 10 seconds Ya, remaining. karena bisa dibilang hero-heronya dia gitu kan. 5 seconds Itu ada remaining. Earthshaker di band dan juga ada Doom di band. Oke. Dire Doom team bilang ban. cukup berani untuk nge-ban Doom di sini. Padahal kalau gue bilang Vicious malah lebih bagus ngambil Doom. Karena untuk kunci KOP, tapi ya nggak tahu ya kalau di band di Doom Radiant dia team menggunakan ban. hero lain. Tapi di situ Earthshaker dan Daxir gitu kan, istilahnya dua hero yang punya AOE. Jadi kalau gue bilang dari Horror Plus 4 itu 4 hero AOE yang di ban. Ember, Earth Spirit, Invoker, Earthshaker dan juga si Daxir. Jadi 10 seconds Vicious ID remaining. agak kesusahan kalau misalnya mau main dengan combo area gitu kan. Itu kan 5 dia seconds nge-pick hero remaining. counter, tapi di band adalah 4 hero AOE, sedangkan dari Vicious sendiri yang di band adalah hero-hero yang bersifat Reserve time. individual, kecuali si Sadar gitu kan, dia punya stun AOE. Mana menurut lu Bob? Di sini dari Vicious ID ada Gyrocopter, kemudian dari band Horror Plus 4 ini Radiant team apa? Ada Earthshaker dan ada si ini Aksir. Kemudian bener banget dari kapten dari Benjung sendiri, dia berikan band ke dua hero ini karena bisa dikomboin ya. Apalagi di situ ada Gyrocopter dan ada Dazzle. 4 hero misalkan itu dijadiin satu bisa jadi misalkan tepat caranya bisa 4 hero maupun 5 hero bisa rata. Sedangkan dari Horror Plus 4 sendiri dia memberikan 10 sorry, seconds dari Vicious ID remaining. sendiri ada Doom. Berani sih, bener kata Bang Gary, 5 cukup berani seconds dia. Padahal remaining. di situ ada Queen of Pain, tapi tidak menutup kemungkinan di sini Gyrocopter bakalan dikombin dengan Undying mungkin Undying, sorry, Reserve time. dari Winter Wyvern, sorry, bisa dikombin dengan Winter Wyvern ataupun hero-hero yang bertipe stunner yang area. Dan jadi dia lebih bagus untuk digunakan seperti itu. Dan maksudnya band keempat ada Juggernaut. Mungkin Juggernaut di sini sebagai ini ya, mungkin ada Dazzle juga karena Dire team pick. misalkan clash mungkin si Juggernaut bakalan langsung nyerang si Dazzle biar si Gyrocopter biar nggak bisa kena healing dari Dazzle sendiri ataupun terkena Shallow Grave. Iya memang gitu, tapi cuman sebenarnya gue baru mengingatkan kalau lu lupa gitu kan, kalau si Winter Weaver udah out dari Captain Mode gitu ya sebenarnya, karena sudah update jadi Winter Weaver out. 10 Jadi seconds jangan lupa. remaining. Tapi di sini ada Spirit Breaker yang diambil, jadi entah gue bilang mungkin Spirit Breaker 5 akan seconds bermain remaining. tipe support kali ya, karena dia roaming dan juga bagus untuk counter KOP sebenarnya. Reserve time. Oh udah balik, gue juga nggak paham kalau udah balik ke, gue nggak baca ininya ya. Yang Udah. gue tahu soalnya gue belum baca. Udah balik di patch terbaru di 6.86 kan udah balik karena di situ ada Doom juga. Doom kan sempet di ban di temporary apa sih? Sementara di remove, tapi di patch terbaru 6.86B itu dia ada kembali lagi. Oh nggak paham, misalnya nggak tahu-tahu udah update, jadi ya nggak paham kalau ada update beritanya, jadi ya gimana lagi kalau nggak tahu. Tapi di sini memang ada si Spirit Breaker yang gue bilang sih notabene bakal jadi support, bagus banget untuk counter KOP karena Radiant team counter pick. dari KOP dia punya base juga, punya ultinya juga bagus gitu kan untuk counter KOP. Kemudian situ ada Visage diambil dari Horror Plus 4. Kalau gue bilang Visage jadi masih mungkin ada dua peluang di sini, mungkin ada Draw dipakai ataupun Vengeful Spirit dipakai. Tapi kalau gue bilang Visage sangat bagus kalau dikombo dengan aura dari Vengeful Spirit. Dari Draw Ranger itu bagus banget karena 10 seconds remaining. tambahan untuk Visage juga gitu kan, lebih bagus dibanding dengan combo yang lainnya. 5 Combo seconds standar remaining. cuman gue nggak tahu nanti gimana karena di sini sudah ada KOP dan Visage, jadi Draw Ranger mungkin bagus kalau di Reserve Horror Plus time. 4. Sedangkan untuk Vicious ID di sini belum ada hero mid.
kemudian dia juga butuh satu hero lagi yang bisa disabler, paling nggak butuh disabler yang bagus gitu kan. Magnus juga kalau gue bilang Magnus pilihannya cukup bagus untuk counter tim lawan karena dia punya cooldown juga, jadi kalau gue bilang ada Magnus itu bagus. Kalau saya 10 seconds remaining. Nggak tahu juga gitu, memang bagus untuk disabler supaya nggak bisa macam-macam. Lion. Di situ ternyata ada Lion, Dire jadi team kalau pick. ada Lion dengan begini berarti si Spirit Breaker jadi Radiant ya, team berubah gitu. ban. Dia jadi tipe offline, sedangkan dari para plus 4 terakhir pick keempat adalah Blood Mother dengan cukup berani dia bermain red karena memang kalau sebenarnya sih ya agak gimana ya, 10 seconds agak remaining. hati-hati karena di situ ada Dazzle, memang counter bisa dibilang dari counter dan combo juga bagus, kemudian ada Gyro untuk Dire team ban. ngilangin spider itu gampang banget di sini. Dan dari VCS ID ban terakhir adalah si SF gitu. Oke, SF di ban. Karena memang KOP bisa di save lane, bisa dirubah posisinya, tapi ya gue bilang cukup bagus, tapi sayangnya mendingan diambil. 10 seconds remaining. Karena juga cukup bagus SF. Nah, teman-teman yang lagi baru atau 5 baru seconds bergabung di remaining. sini, kalau yang di in game mungkin yang stream nonton dari gua atau dari Bobby atau dari teman-teman yang lain. Reserve Kalau yang di time. Twitch bisa lihat sendiri gitu kan, kita di turnamen apa? Radiant Di team pick. turnamen dari digital dunia game, digital live dan juga arena, dan juga disponsori oleh Gamenet di sini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan kita mungkin akan ada beberapa match lainnya, jadi selamat menikmati gitu kan. Dan di sini dari Horror Plus 4 band terakhir adalah dari Viper. Viper mungkin kalau gue bilang memang counternya si KOP karena harus menjadi dual right click gitu kan, cukup bagus terhadap KOP. Cuman ya Dire team terakhir pick. dari VCS ID adalah Ember Spirit di sini di mid. Oke, bisa ngebales red, juga bisa ngabisin Blood Mother cukup cepat gitu kan kalau udah punya Battle Fury sebenarnya. Kalau sudah punya, kalau belum ya enggak. Dan ada Tiny dari Horror Plus 4. Oke, mungkin suaranya kurang deket-deket dan gue disconnect sepertinya. Ya teman-teman sebentar ya, gue disconnect, jadi gue akan balik lagi sebentar aja karena gue disconnect. Jadi nggak paham karena agak berat kali ya. Buat teman-teman, gue mau ngucapin selamat Natal buat yang merayakan. Jadi walaupun telat sehari, tapi ya karena memang kemarin kita nggak ketemu kan, ibaratnya kalian nggak dengar saya nggak dengar kalian, gue nggak denger lu pada gitu kan. Jadi ya selamat Natal, dan lu pada nggak denger gue, jadi selamat Natal buat yang merayakan. Dan selamat berlibur buat teman-teman yang sedang liburan saat ini. So jangan lupa untuk menikmati hari libur kalian dengan cara yang bagus dan cara yang sehat gitu kan, dengan yang kalian bisa gitu kan di sini. Oke, gue masih agak trouble gitu ya, jadi agak sebentar. Oke. Sorry. Oke, game di pause sementara karena memang ada ini ya. Oke Bob, gimana kalau bacain band pace-nya dulu, band dan pick dan hero siapa yang digunakan pada kali ini gitu. Halo Bob? Ya, jelas kok Bang. Tadi sempet Lagi ngelamun ya Bob. Ngelamunin apa Bob? Lampuin apa aja Bang, ini lagi cash, fokus cash. Oke, gue bacain aja Bang ya di sini draftnya dari kedua tim. Sedangkan kita lihat dari Vicious ID, ada Dazzle dipakai oleh si Noljus Nomo, sedangkan Spirit Breaker dipakai oleh si Kill, dan Ember Spirit dipakai oleh Afterlife, Lion dipakai oleh Virusias, dan Gyrokopt dipakai oleh Atari. Di sini Tiny dipakai oleh Lutch, dan Queen of Wind dipakai oleh Horror, kemudian Vicious dipakai oleh Bencelung, dan Blood Mother dipakai oleh Avil, dan Tus dipakai oleh Risa Clementif. Oke. Kalau gue bilang di sini yang menang siapa ya nggak tahu, karena pilihannya sama-sama bagus gitu kan. Kalau gue mau ngadu siapa yang bagus ya entah, tapi di sini ternyata si Avil main Blood Mother gitu kan. Avil main Blood Mother di sini. Gue kira tadi bakal main KOP, tapi dan juga ada Tiny. Jadi kalau gue bilang agak susah juga menentukan siapa yang akan bermain 30 apa, seconds gitu. to Tapi sini Avil battle. bermain offline memang dengan
Blood Mother, jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Dan di sini ada mungkin akan ada clash. Oh nggak clash kayaknya, kalau yang di atas direlakan dan di bawah juga mungkin yang ngambil si Vicious gitu kan. Si Vicious mungkin Ember Spirit di sini, karena Ember Spirit bermain di mid, jadi ya lumayan untuk nambahin botol. Kalau di sini Avil mungkin gua nggak ngerti, tapi gua kayaknya sih mungkinan gua beranggap kayaknya Avil bakal menang di lane di bawah gitu, karena lawannya kurang haras sih selain Dazzle sama Giro. Cuman agak kalau di 3 lane baru agak susah. Di 3 lane situ ada Leon, soalnya ada Disabler gitu kan, dia punya Disabler, punya 2 Disabler cukup bagus, dia punya Archspect dan juga punya Hex, jadi berbahaya juga gitu. Nah di sini yang gue bingung adalah Tiny. Why Tiny sebagai carry gitu kan. Tiny dipick sebagai carry, tapi gue nggak paham juga kenapa dia dipick jadi carry. Cuman ya terserah, lihat nanti aja gimana. Oke, buat teman-teman jangan lupa yang baru bergabung untuk like kita di facebook.com/officialindostream maupun di twitch.tv/indostreamtv maupun di twitchnya kita ini, kita Twitch Dunia Game. Buat teman-teman yang bingung, kita sponsor dari Dunia Game dan juga ada Arena. Jadi selamat menikmati buat teman-teman yang baru bergabung hari Sabtu ini dan juga hari Minggu besok gitu kan. Jadi ada 2 hari buat teman-teman yang untuk menikmati pertandingan kali ini gitu. Di sini masih ada pause sementara kan ada disconnect dari si Gyrocopter. Di sini mungkin kalau gue bilang si Spirit Breaker yang bakal kesusahan. Gimana menurut lu nih, Bob? Kok di go? Spirit Breaker di sini sebagai support ya, offlaner sebenarnya dari tim Vicious. Gua melawan si ini ya, mungkin berlawan dengan Tiny. Tapi sini Tiny sebagai support atau sebagai apa? Kita belum tahu sih, karena terus juga bisa dijadiin support, juga bisa jadiin offlaner juga. Kalau gue bilang sih Tiny bakal ke carry dengan supportnya dari Tus dan juga si Visage. Jadi kalau gue bilang di sini seandainya 3 lane di atas, maka gue bilang dari tim Horror Plus 4 bakal lebih menang gitu, karena di situ ada slow dan juga ada 2 disabler gitu kan. Dari Visage punya slow, punya damage, Tus punya disabler, dia punya Ice Sharp untuk blocking cukup bagus, dia punya snowball juga, dia dari Tiny punya avalanche dan juga punya toss. Jadi easy kill sebenarnya kalau si Spirit Breaker terlalu offset sebenarnya. Oke, di bawah kita lihat sepertinya Avil mencoba melakukan mencuri ini ya, mencuri dan sayangnya gagal gitu ya. Ember Spirit lebih mendekat ke arah Pontirun, jadi ya pertukaran yang cukup seimbang. Di situ tadi kita lihat ada KOP dapat Pontirun dan juga Ember Spirit dapat Pontirun di sini. Ember Spiritnya Ember Spirit akan berhadapan dengan KOP sementara, tapi di sini covernya ada siapa? Belum ada cover. Jadi biasanya kan kalau gue lihat dari kayak kemarin juga tim-tim Eropa, tim Rusia midnya langsung di cover dengan 2 lawan 2 sementara, tapi karena di sini mungkin sudah bisa kali ya, nggak terlalu berat lawan, jadi nggak perlu di cover lebih lanjut. Kemudian untuk di atas di sini Spirit Breaker sepertinya mencoba diganggu sama Benslung gitu ya. Benslung mencoba mengganggu pergerakan dari Kyle. Di sini Spirit Breaker ya mau nggak mau dia level 1 agak susah farming dengan harasser si Visage gitu kan. Visage walaupun cuma 55 damage, cuman kalau terus-terusan ya habis juga darah pedih. Kemudian di sini ada follow up dari Lion. Lionnya ternyata main di atas jadi 2-1-2 untuk tim Vicious ID, jadi standar lane. Sedangkan untuk di bawah di sini Blood Mother harus berhati-hati juga karena si Dazzle di sini punya punya sentry. Punya sentry yang buat ngebuka vision juga, dan si Atari di sini ngambil cannon flag, jadi ya untuk ngabisin creep gampang. Untuk Lasit sementara memang si Tiny memimpin 75, kemudian disusul dengan Giro 53 dan si Spirit Breaker baru dapat 1 Lasit. Jadi agak di zone out di sini Spirit Breaker sama Benslung sama Visage ini cukup di zone out. Dan harus berhati-hati gitu karena mungkin nunggu Tiny punya combo kali ya. Sebenarnya udah punya combo sih, bisa melakukan kill, cuman selama si Spirit Breaker punya charge agak susah kalau nggak bisa langsung melakukan kill. Di bawah masih standar.
masih cukup santai karena Blood Mother juga lawannya Giro, jadi agak berhati-hati dan dikombo sama si Dazzle, jadi ya otomatis sekali sapu hilang si anak-anaknya karena masih level 1 gitu. Dan di atas terus sendiri ya sudah mencoba mencari-cari gitu ya, dia masih punya Ice Shard, tapi di sini ada vision yang cukup bagus kalau gue bilang, dia bisa melihat pergerakan hero lawan juga gitu kan, dan ya otomatis ini Spirit Breaker harus bergerak berpindah mencoba mencari-cari creep gitu ya, dia mencoba mencari creep dari sini, mencari XP setidaknya sedikit-sedikit gitu kan, dapat nyari XP. Oke Bob, gimana nih Bob menurut lu nih Bob, dari hampir 3 menit lah match ini berjalan gitu loh. 3 menit ini lebih bermain hati-hati dari kedua tim, meskipun dari Vicious sendiri offlanernya agak susah untuk farming. Sedangkan tadi sempat ada permainan cukup bagus di ini ya, si Queen of Pain, dia bisa lari dari Earth Spike dari Lion sendiri. Bahkan cukup cepat sih sini. Menurut gua di mid lane si Aflay agak kesusahan lawan si Queen of Pain karena beberapa kali dia selalu diharas menggunakan si satu Shadow Strike. Jadi darahnya selalu berkurang di situ. Sedangkan di bottom si Avil bener banget, misalkan dikomboin sama Shadow, maksudnya dikomboin dengan Dazzle menggunakan Shadow Wave, anak-anak dari Avil bakalan hilang semua. Ya memang cukup cepat sebenarnya, di situ posisi berbahaya. Atari di situ mencoba dikejar sama Avil, cuman karena sudah deket banget sama tower jadi cuman mengharas gitu kan. Dan di sini Tus melakukan pulling yang cukup bagus, dia narik creep di sini. Cukup bagus untuk narik creep, dan 3 hero di mid sudah ada rotasi di sini. 3 hero mencoba membunuh KOP, cuman KOP masih bisa selamat gitu ya. Tadi ada Chas, kemudian ada Earth Spike juga follow up dari si Lion gitu kan. Cuman sayangnya masih bisa selamat. Cukup dalam soalnya, masih cukup dalam, jadi nggak berani di sini. Tapi ada Invis Rune, KOP di sini dari Horror plus 4 mencoba merotasikan ke bawah, jadi harus berhati-hati karena sudah tidak ada sentry juga di sini. Kalau gue bilang di sini tidak ada sentry. Dan Dazzle yang paling gampang dibunuh di sini, posisinya ada snowball ke Dazzle langsung saja di situ. Right click, 2 hero cukup sekarat di sini, dan first blood justru Atari mendapatkan first blood terhadap si Tus, dan disitu langsung follow up dari tim Vicious ya. Di situ banyak banget follow up, jadi kalau gue bilang bagus banget follow up. 1 ditukar 2 dan 1 hero mid harus mati, dan si Gyrocopter dapat kill. Kalau gue bilang sih pilihannya bagus banget dari Vicious, walaupun tadi initiate-nya untuk tim Horror plus 4, cuman sayangnya follow up yang diberikan sama Vicious cukup bagus, dan kalau gue bilang sayang banget nggak bisa dimaksimalkan dari tim Invis Rune tadi gitu kan. Sini ada Snowball mencoba mengejar Atari, tapi gue bilang agak maksa di sini. Si Tus agak memaksakan diri sebenarnya karena dia belum punya apa-apa gitu, dan harus right click terakhir dan harus mati. Dia mendapatkan right click terakhir di situ, mencoba mengejar Gyrocopter, posisi berbahaya di heal. Ada Earth Spike juga mencoba mencari di situ Avil, tapi mungkin balik arah Lion karena mencoba di-deny, cuman sayang sekali KOP dengan damage yang diberikan lebih banyak dibanding si Lion dari kelas tersebut, tapi memberikan satu buah space create gitu kan. Kalau di atas kita lihat si Tiny dan juga si Bizet mendapatkan sebuah keuntungan free lane, dan juga dia mencoba menembus ke tower. Sedangkan di mid si Ember mungkin tadi setelah mendapatkan assist di tengah, dia berpindah ke bawah, ke tengah. Setelah dapat assist di bawah, dia balik ke tengah lagi untuk mencari farm. Dan kita lihat di atas sepertinya ada Tiny, ada Tun, ada Aval, ada Slow di sini, harus berhati-hati Kyle. Ada Ember Spirit datang dari belakang mencoba mengejar Visage sepertinya. Karena Visage memang cukup sekarat, cuman agak jauh di sini. Ada Chas ke dalam di sini, mungkin mengorbankan diri kah? Hanya membuka vision, tapi kita lihat di situ ada Snowball. Sayang sekali di sini, harus berhati-hati. Ada nggak ada follow up ya, kalau gue bilang di sini tidak ada follow up dari tim Vicious. Jadi ya kalau gue bilang pengorbanannya agak gue juga nggak tahu ya worth it apa enggak, karena si Ember Spirit tadi berhasil mendapatkan kill, tapi si Tiny juga dapat kill. Jadi ya gue bilang seimbang sementara. Dan untungnya si Ember Spirit selamat. Tapi kalau di bawah kita lihat itu langsung saja cooldown untuk ngabisin creep gitu ya, karena posisinya berbahaya di sini. Tapi harus berhati-hati sedikit lagi, dan ya harus mati karena memang posisinya sangat bahaya. Kalau gue bilang tidak ada Dazzle, follow up Dazzle ke Vicious ke Gironya gitu, walaupun bisa ngonter Spider dengan cooldown, cuman ada Visage yang datang dari belakang
yang memberikan gue bilang di sini damage-nya cukup bagus, damage dan slow-nya gitu. Oke, gimana nih Bob? Gue nggak dengar suaranya dari tadi nih, kayaknya gue ngomong sendiri aja. Kok tenang aja kok. Di sini si lagi siapa namanya, si Ember Spirit tadi ya membackup si Spirit Breaker. Tapi dari tim Horror Plus 4 sendiri dia harus kehilangan Visage tadi karena cukup baik, karena bagusnya dari Ember Spirit dia langsung naik ke atas dan mendelay kematian dari Spirit Breaker yang tadi harus mati, mau nggak mau harus mati memang. Dan di sini si si Lion juga bermain cukup bagus, dia lebih mengambil skill duanya yaitu Hex. Jadi ketika ada clash dia langsung push untuk disable si Queen of Wind di awal-awal. Jadi ya pilihan cukup bagus juga dari Vicious. Ya tapi di sini ternyata gua ada cas ke bawah, di sini ada mencoba cas ke Visage tapi teleportation terlebih dahulu jadi selamat, nggak kena cas. Tapi walaupun cuman pulang atau berpindah tapi menghentikan casnya gitu kan, nggak jadi memaksakan diri untuk cas. Nah ini lagi-lagi dapat free space, dan yang gua agak bingung adalah gua kira si Ember Spirit di sini bakal bermain dengan travel boot, cuman dia ternyata tidak bermain travel boot, jadi dengan power trade langsung ke Battle Fury gitu. Di sini memang mempersingkat item gitu kan, cuman beda 1000 memang, cuman agak susah kalau misalnya dia mau melakukan split push terus gitu. Dengan untuk Blood Mother di sini mau ke punya pace boot, jadi damage yang diberikan ya sudah hampir 90-an, jadi harus berhati-hati. Atari juga di sini sudah damage-nya udah 98, jadi hampir 100, memang agak sakit juga gitu. Cuman armor dari Blood Mother ada 4 dan ya masih bisa ngumpet. Ini belum ada, kalau gue bilang belum ada initiate lagi dilakukan sama tim Horror Plus 4, jadi masih santai, masih farming lagi, nunggu, bersifat pasif banget gitu kan dari tim Horror Plus 4. Nah kan dari tim Vicious di sini si Ursa lagi, si Spirit Breaker masih level 5, jadi mungkin menunggu mencari level 6 baru dia bisa roaming lagi. Memang sangat perlu ulti Nether Strike sendiri itu sangat bagus untuk disable paling enggak KOP gitu. Di sini sudah ada familiar juga, jadi kalau gue bilang tower di atas mungkin gampang banget sebenarnya diambil, cuman karena ada pulling creep yang cukup dalam di sini baik banget dilakukan, jadi tim dari Horror Plus 4 harus mundur mau nggak mau karena tidak bisa memaksakan ke tower gitu. Kemudian untuk di bawah kita lihat di situ Avil melakukan blocking creep gitu, jadi langsung nge-cut creep di belakang tier 1, jadi tier 1-nya bisa di push gitu kan sama dia. Nah di sini Dazzle masih ngumpet di belakang mencoba mencari nice mana di sini gue. Di sini Ember Spirit Radiant's top tower is under attack. Dibunuh dengan langsung ada Sonic Wave dikombo dengan Avalanche, dan cukup baik dari Lutz dan si Horror sendiri. Ya karena memang kalau si Ember Spirit gimana ya, dia kalau udah di sini kan dia cuman bisa lari pakai Remnant doang gitu kan, kayak Remnant, cuman sedangkan disabler dari tim Horror Plus 4 itu kalau gue bilang cukup banyak gitu, ada 2 dengan pure damage dari KOP sendiri dengan Sonic Wave-nya sendiri, dia damage-nya aja udah sekarang sih 290, ditambah tadi ada Toss of Valence, Radiant's top tower is under Kita lihat di bottom bang. towernya harus hancur, tapi di bawah dia ada cooldown. Di sini ada dash juga digunakan mencari Avil harus mati. 1 2 3 4 hero tadi coba mencari gitu ya. Tadi ada Chas, kalau gue lihat tadi ada Chas untuk membuka visionnya, memang mencoba mencari si Avil. Dan juga ada follow up, situ ada cooldown, ada Dazzle juga pakai Chas, kemudian ada heal juga gitu kan dari Shadow Wave, dan si Ember Spirit datang dari belakang, datang teleportation setelah mati, jadi bagus banget menghentikan si Avil gitu ya untuk farming dengan seenaknya. Di sini Lion juga masih belum 5, jadi kalau belum level 6, jadi mau nggak mau dia harus mencari level 6 supaya dia bisa ngelakukan. Di situ ada stun, ada hot spike, masih punya hexing, right click, ada hex, sedikit lagi harus mati Horror, dan Horror di situ sih harus mati KOP. Tapi KOP mati, Giro juga mati, jadi pertukarannya gue bilang seimbang di sini, pertukarannya seimbang banget. Ember Spirit dapat kill, tapi Tiny juga dapat kill, dan ini posisi kalau gue bilang berbahaya banget. Tiny sudah punya Blink Dagger, jadi initiate untuk nyulik paling nggak nyulik si Dazzle gitu kan, langsung matiin Dazzle itu gampang banget. Sedangkan dari Ember Spirit di sini tadi gue lihat kayaknya dia bikin
bikin apa? Masih 1100. Dia mau bikin drum dulu sepertinya untuk menambah ini dulu ya, stat sama damage ya, sedikit demi sedikit. Radiant's bottom tower is under attack. Harus berhati-hati karena sini Tiny punya blink dagger, dia bisa ngeblink kemudian dihafalin terus ditos ke temennya. Situ ada situs gitu kan, dia bisa ngetos ke belakang kena snowball juga, bagus banget. Untuk di bawah masih standar sama, di situ si Atari masih agak digangguin sama si Avil gitu kan. Giro masih digangguin tapi dia sudah punya Dire's mountain middle match. tower is Jadi under attack. saudara agak nggak masalah. Kemudian situ kita ada follow up, ada Tiny, ada Tos, ada Avalanche dan harus mati. Walaupun cooldown dan juga ada follow up tapi agak cukup terlambat follow up satu hero. Dan ya mau gimana lagi di situ kan, ada 2 disabler tapi di situ ada Chas mencoba mencari tapi das yang cukup terlambat sebenarnya. Ada Tus datang, harusnya kalau gue bilang Vicious harusnya pulang karena tidak ada follow. Ada Sonic Wave, ada Stun, ada Avalanche, ada Nether Strike dan juga Finger. Memang bagus banget fingernya, cuman Ember Spirit mati, Kiro mati dan hanya ditukar sama Tiny. Tapi Double kill. 4 hero mati, ditukar 1 dan mungkin satu lagi Dazzle, mencari Dazzle kah di sini. Oke, Dazzle-nya ketemu dan gue bilang sih team wipe sebenarnya. Harusnya sih satu team wipe dan satu buat tower di sini. Radiant's bottom tower is Sangat under attack. nggak menguntungkan kalau buat gua ke Vicious gitu kan, sangat rugi Vicious karena Radiant's dia bottom datangnya tower satu-satu. has fallen. Datang satu-satu dan mau nggak mau ya harus kalah karena tim dari Horror Plus 4 di sini udah siap 5 gitu kan. Follow up-nya cukup bagus dan cukup banyak, cukup cepat, sedangkan dari tim Vicious satu-satu cukup terlambat. Dire's middle tower is under attack. Oke, Giro masih mencoba Oke, langsung farming gitu cukup ya. baik, cukup bagus ya dari ada Vicious sendiri. Dari Vicious sendiri bener, dia datang satu-satu, kemudian lagi-lagi Gyrocopter yang dijadiin korban pertama dari tim horror sendiri. Dan lagi-lagi Dazzle di sini agak terlambat membackup, meskipun di situ ada itu ya, ada Celebrate dan ada Shadow Wave, tapi di sini masih menurut gua dari tim Fish sendiri kurang ada, sebenarnya komunikasi agak kurang sebenarnya karena telat dari tahun portnya juga telat, kemudian backup yang lumayan buruk sih dari tim Fish sendiri. Ya karena memang tadi seharusnya Karena sih ada double damage dari Tiny. Dazzle harusnya cover ini ya, cover Giro, cuman karena tadi ditinggal gua nggak ngerti karena warding kali ya, tapi Radiant's matinya middle jadi tower is satu-satu under karena pada maju attack. semua. Di sini ada blink dagger dari Tiny, jadi follow up-nya bagus. Kalau gue bilang dari Roblox 4 follow up-nya bagus untuk melakukan kill yang cukup cepat gitu. Dan di mid sepertinya tower sudah diharas, sudah mulai mencoba fokus ke mid di sini. Sini ada remnant dari Ember tapi ada blink dagger dan juga ada double damage dari Tiny. Jadi harus berhati-hati untuk Vicious di sini. Ada Nether Strike di situ. Mencoba mencari horror gitu ya, mencari Kyopi, cuman Kyopi masih bisa selamat, blink ke belakang, kemudian di situ mengincar Tus, harus mati. Tapi kita lihat ada follow up kah di sini? Ada slow ke layar, tidak ada follow up lanjutan di sini. Tiny masih ada di belakang tower, jadi mungkin dari belakang Kyopi blink, ada stun, ada Tos, 3 hero terkena stun tapi kurang follow up. Ada Sonic Wave, tidak ada yang mati, masih tidak ada yang mati dari tim Vicious dan akhirnya lain harus mati. Tapi Tiny dan Tus juga sudah mati terlebih dahulu. Di sini Ember Spirit posisinya harus berhati-hati karena dia tidak ada darah, tidak ada mana untuk melakukan escape gitu ya di sini. Harus berhati-hati, tidak ada remnant, masih tidak ada remnant. Dan Dazzle juga tidak ada mana untuk memberikan healing dan juga tidak punya Double grave, kill. gitu kan. Jadi double kill di sini dapat sama si horror, Kyopi dapat double kill, ditukar sama 3 hero tadi, jadi pertukaran 3-3 sementara. Tapi sayangnya Ember harus mati dan Giro harus mati. Radiant's middle tower is Sedangkan under untuk attack. tim lawan di Radiant sini structures Kyle, are apa yang dilakukan Kyle di sini agak gue juga nggak paham. Kyle right click terakhir dan mega kill dari si Kyopi di sini. Sayang banget, sebuah pergerakan yang kalau gue bilang agak memaksakan diri ataupun tidak perlu sepertinya dari tim Vicious gitu kan. Sangat sayang banget kalau menurut gue. Radiant's middle tower is under attack. Tower remit memang sudah dapat Radiant's middle tower jadi has fallen. swingnya kalau gue bilang kayaknya sih swingnya networknya memang jauh ke arah Horror Plus 4, di bawah 5.000 jadi sudah 7.000-an paling enggak. Swingnya agak jauh karena tadi kalah clash, kalau gue bilang kalah clash.
awalnya bagus tapi ke counter, kemudian tower juga harus hancur, dan tadi ada hero yang mati sia-sia juga gitu kan, si Spellbreaker kalau gue bilang mati sia-sia. Tapi karena dari tim Vicious punya Ember Spirit, dia punya Gyrocopter, jadi kalau gue bilang untuk main late game juga masih ada kemungkinan yang bagus gitu dari Vicious, selama Ember Spirit bisa menjadikan item sangat lebih cepat gitu kan. Seandainya dia nggak bisa jadiin item sangat cepat, ya bisa bilang agak kesusahan, karena si Horror Plus 4 kalau misalnya main cepat maka otomatis susah untuk dapatkan space farm gitu kan dari tim Vicious, karena ada 2 hero untuk farm, baik Ember Spirit maupun Gyrocopter di situ. Nah kan di sini Kyopi sudah punya Orchid, jadi Ember Spirit untuk Remnant agak kesusahan. Udah ada Orchid, jadi ya dia mau lari agak susah. Kemudian si Visage fokus ke Aghanim standar. Kemudian Tiny sudah 2400, jadi mungkin Aghanim juga. Kemudian untuk Brood Mother sudah punya Orchid, jadi sudah ada 2 Orchid di sini dari tim Horror Plus 4. Jadi 2 Orchid, jadi kalau gue bilang 1 Orchid ke Dazzle, Radiant's 1 bottom Orchid tower ke is under attack. si Radiant Ember Spirit structures juga are bagus gitu, fireproof. ke Lion. Cuman yang penting adalah Dazzle supaya tidak ada follow up. Radiant's bottom tower is under attack. Di atas sepertinya sudah Dire's top tower is under Visage attack. ada di belakang pohon. Dire's structures are fortified. Follow up juga sudah mulai datang Dire's di top sini dari tower tim is under attack. dengan dengan smoke, ada stun, ada toss, ada Radiant's snowball, bottom situ tower mencoba is mengejar, under attack. tapi sudah ada glimmer, yang Dire's lainnya punya top glimmer tower tidak bikin is big under damage, jadi attack. glimmer lebih dahulu. Cukup aman situ. Oh, entah apa yang dilakukan sini, cukup memaksakan diri. Harus berhati-hati Ember Spirit, harus berhati-hati. Memang bagus niatnya, sini Tiny harus mati, itu harus mati, tapi Dominating. hal yang sama juga terjadi Radiant's gitu. middle Giro tower harus is mati dan under Spellbreaker attack. harus mati. Istilahnya pertukarannya sama, nggak terlalu worth it, tapi Brood Mother dapat kill, Ember Spirit dapat kill, memang bagus. Kyopi dapat kill, dan Giro dapat kill sebelum mati. Jadi kalau gue bilang Giro nggak terlalu rugi banyak, tapi tier 2 di bawah sudah hilang gitu kan. Tier 2 di bawah sudah hilang, jadi ya worth untuk towernya memang kalah gitu. Jadi dari kelas tadi ya si Gyrocopter mati di top, dan si Tiny juga mati. Menurut gua tadi clashnya agak sedikit memaksa ya dari tim Horror plus 4. Meskipun tadi hampir saja Ember Spirit dibunuh menggunakan Avalanche dari Tiny, tapi Ember Spirit cukup baik menggunakan skill escape-nya. Ya di sini tapi Yasa ya yang diambil sama Ember. Dia nggak main Battle Fury, tapi dia ngambil Yasa gitu. Dia nggak paham. Dia mau langsung ke Manta atau mau ke Sunrise untuk nambah stat. Cuman kenapa nggak Battle Fury gitu kan? Karena Battle Fury bagus juga untuk bermain late, cukup bagus. Dia bisa istilahnya untuk farming lebih gampang, lebih cepat, dan juga bisa ngabisin spider dari Brood Mother gitu. Kemudian dari Tiny dia nggak punya tambahan, tapi dia punya Shadow Blade kayaknya. Dia punya Shadow Blade di sini. 1 Shadow Blade dan juga 1 Blink Dagger, jadi inisiator. Sepertinya si Tiny-nya bakal jadi inisiator gitu. Gimana nih Bob? Justru malah Brood Mother yang main Blink Dagger di sini. Sebenarnya kalau Tiny sendiri dia Shadow Blade mungkin sebagai bait ya, dia mungkin membait satu hero dari sini sebagai bait. Di tim Vicious misalkan satu di depan ada Tus ataupun ada si Avil, misalkan di lane dia bakalan berada di sekitar dari hero tersebut biar dia gampang memberikan counter. Kemudian di sini menurut gua si Tiny lebih untuk Shadow Blade sendiri dia untuk googling sebenarnya, hunting siapa aja yang ada di jungle. Ya memang ya gimana juga gitu kan pilihannya. Lagian si Ember Spirit juga nggak punya Battle Fury. Kalau gue bilang sayang banget Ember Spirit nggak punya Battle Fury. Giro punya Sangnya, jadi bikin Sangyas untuk nambah stat, sedangkan Ember Spirit tidak punya Battle Fury. Jadi kalau gue bilang farmingnya agak lebih lambat dibanding dia kalau saat dia punya Battle Fury gitu. Untuk Lion tidak punya Blink Dagger, jadi dia punya Glimmer Cape untuk escape dan juga untuk menghilangkan temennya, mengescapekan temennya. Jadi pilihannya cukup bagus. Nah apalagi lawannya adalah si Kyopi pure ultimate, cuman skill paling enggak skill 1 dan 3 nya agak terhalang gitu.
Dazzle memang sementara nggak punya item karena dia fokus warding banget di sini, hanya punya Arcane Boot. Tapi di situ harus berhati-hati. Ada Avril juga, Avril punya Orchid dan punya Blink Dagger, dia bisa loncat langsung ngasih Orchid dan right click gitu kan. Kemudian tapi di sini masih ada lain untuk follow up. Sini ada Chas sepertinya ke Broad Mother, ada Chas, ada Sonic Wave. Satu hero saja di Sonic Wave, tapi ada follow up situ 1 2 3 Tiny. Tidak ada Tiny, masih belum ada. Situ ada cooldown juga. Harus berhati-hati, 2 hero di situ terjebak dan ada Finger juga sudah keluar. Tiny harus mati oleh Ember Spirit. Tracking Ember Spirit sekarat di sini, tidak punya kena silent ya, kena Orchid dan 1 2 3 harus mati dari tim Horror Plus 4. Di sini harus berhati-hati juga karena si Kyle sekarat dikejar sama Familiar di sini, tapi nice triple kill di sini dapat oleh Atari. Jadi kalau gue bilang Clash kali ini yang menang adalah Vicious gitu kan. Walaupun tadi ada 2 Orchid, cuman hampir dibilang tadi kalau gue lihat kayaknya Orchidnya fokus ke si siapa? Hanya yang make cuman KOP tadi ngasih ke Ember Spirit gitu. Setelah tadi sempat ketika clash itu si Avril nggunain ke Lion, tapi gara-gara itu ya dia agak terlambat mungkin dulu makanya. Ya kalau gue bilang sebenarnya sih tadi kayaknya nggak ada yang nyailen si Dazzle gitu kan, nggak ada yang ngasih Orchid ke Dazzle gitu. Jadi follow up dari Dazzle bagus banget untuk ngehil temennya. Jadi ya mau nggak mau masih pada selamat terus, sedangkan kayak dari tim Horror Plus 4 dia udah darahnya berkurang terus, tidak ada yang nambahin darah karena tidak ada yang punya mekan sementara. Dan juga si Vicious walaupun darahnya sekarat karena di heal ataupun dikasih crit tadi masih bisa melakukan skill gitu kan, masih ngeluarin skill. Jadi otomatis masih bisa melanjutkan clash dan memberikan damage gitu sebelum mati. Cuman tukeran ini bagus kalau gue bilang, hanya si Avril gitu kan, hanya si Ember Spirit yang mati. Sedangkan dari tim Horror Plus 4 tadi ada 4 hero mati. Kemudian sini ada Rosan, memang mau nggak mau harus Rosan untuk ambil plus duit. Dan juga memang ada Aegis, sebuah kesempatan gitu kan. Jadi setelah kalah clash pertama kalinya dia kalah clash, jadi dia harus ngambil kesempatan bisa Rosan. Sedangkan dari tim Vicious karena mumpung lagi farming dan lagi nge-push, jadi tidak ada yang melihat Rosan sebenarnya di sini. Ember Spirit 1300 punya Yasa, sedangkan Lion di sini punya Cloak. Dia mau bikin itu ya untuk nambah range cast-nya dia. Gyrocopter sangnya sudah jadi sudah cukup keras. Kalau gue bilang BKB bagus, tapi ada KOP yang counter. Satanic juga cukup bagus, ataupun langsung MKB juga bagus. Untuk Kyle sendiri Spirit Breaker punya BM gitu ya, Blackmail. Jadi untuk counter istilahnya untuk counter KOP dari Sonic Wave balik sendiri itu bagus banget di sini. Sedangkan dari tim Dire's top tower is under attack. Ke Rosan, semuanya fokus ke Rosan. Jadi mau ambil Rosan langsung mungkin akan nge-push kali ya. Dire's top tower is under Dire's attack. top tower has fallen. Ya memang top tower Roshan has dari fallen to the Dire. Horror Plus 4 harus hilang. Cuman pertukarannya kalau gue bilang masih seimbang, karena tier 1 lah yang hilang gitu kan, anggapnya tier 1 lah yang hilang. Sedangkan dia dapat Rosan dan di bawah juga sudah tier 2 hilang. Jadi ya dia masih untung, dia masih kehilangan 2 tower dari tim Horror. Sedangkan untuk tim Vicious dia kehilangan 1 2 3 4 tower. Jadi masih good trade untuk tim Horror. Untuk network agak turun di sini, sudah di 5.000-an. Kalau XP memang agak tadi sempat naik, Dire's tapi top sekarang tower masih is di under 5.000. attack. Jadi tidak terlalu banyak berubah karena si Ember Spirit yang tadi gue bilang farmingnya agak terlambat karena dia tidak punya Battle Fury dan dia nggak punya travel boot gitu. Jadi dia nggak bisa istilahnya melakukan split push terus-terusan gitu kan. Si Avril di sini punya Martel Hammer dan punya Ogre Club, jadi mau ke BKB bagus kalau gue bilang, karena memang setidaknya nggak kena hex, nggak kena finger, nggak kena air spike juga. Nah ini di sini punya Aegis dan 1.800 gold. Kalau gue bilang sekarang harusnya sih dia bikin Aghanim. Terus Arcane Boot standar, Visage punya Aghanim, jadi sudah 3 familiar dengan KOP. Punya Eul untuk save bagus banget, dia punya Eul jadi sehingga dia bisa save terbang atau
pergerakan lawannya gitu kan, kemudian di combo di situ untuk juga bagus. Dan di sini kita lihat ada catch di situ, ada Tus yang kena catch tapi ada follow up dari Dazzle, ada Grave digunakan, ada body block dicoba dilakukan sama Tiny. Harus berhati-hati di situ. Oh, finger, nice finger, harus mati otomatis. Ada dash juga, ada cooldown di situ, 2 hero, ada stun, ada avalanche. Kemudian ada KOP dari belakang datang, blink Sonic Wave masih bisa selamat karena di Eul dan right click sini Atari berhasil dengan cannon flank dan juga harus mati. Sayang sekali ada Tus mati, Broodmother mati, KOP mati, dan dari tim ini Ember Spirit datang sih mencoba melawan si ini ya, ngelawan Tiny, cuman Tiny punya Shadow Blade jadi ya oke, selamat. Tiny selamat 2 tukar 3 dan di sini tadi gue lihat oke ada Kyle kena stun, harus mati sedikit lagi memang. Sayang banget dia mencoba lari, dia nggak punya TP ya, sayangnya dia nggak punya teleportation jadi ya sayang banget dia harus mati sama Tiny. Di sini Tiny dapat, gue bilang dia dapat 1-2 kill, sedangkan Giro juga dapat kill 2. Jadi harus berhati-hati karena semakin cepat Tiny punya Aghanim semakin berbahaya untuk tim Vicious gitu. Sedangkan dari tim Ember Spirit, dari tim Vicious dia punya Manta. Dari kelas yang tadi gold networknya sih standar masih tetap di 5000, XP juga 5000, jadi nggak terlalu banyak perubahan swing gitu karena sama-sama seimbang, dapat goldnya seimbang gitu, dan matinya juga seimbang. Dari horror source-nya saya seperti itu dia atau farming di jungle tunggu agak fatal karena di sini juga ada ward yang mengawasi dari terus jadi agak gampang sih menurut gua split break tidak charge kemudian menggunakan tracknya. Ya di sini sekarang tadi punya backing bar juga, dia punya BKB juga, jadi agak susah kalau gue bilang habisin, mungkin agak kesusahan dari tim Vicious gitu karena sudah ada 2 BKB atau nggak salah. Sini Broodmother punya BKB sedikit lagi dan juga si Tiny punya BKB, tapi di sini Giro punya Satanic, sekarang dia fokus langsung ke Satanic, jadi yang bagus banget untuk melakukan clash gitu kan, tetap sehat, tetap semangat gitu. Sedangkan dari Dazzle di sini dia punya Etherlance dan juga si lain punya Etherlance. Sendiri ya pasti lain biar dapat ini dapat cash untuk pinjam enggak kayaknya sekitar 200. Oke, suaranya putus-putus bro. Oke, situ ada Orchid langsung pakai manta untuk ngebuka untuk kabur, escape dan nice, masih bisa escape di sini, luar biasa. Sayang banget tadi sini ada ke follow up charge juga memang, cuman si Ember Spirit lebih baik untuk pulang mundur gitu kan di sini. Bagus banget. Tadi mencoba di initiate, ada Blink Dagger dari Tiny, dia juga ada Orchid dari si Broodmother gitu kan. Broodmother punya Orchid jadi Ember agak kesusahan untuk escape, tapi karena dia punya manta jadi otomatis mau nggak mau dia harus buka manta dan menghilangkan ininya, untuk menghilangkan apa namanya Orchid yang menghilangkan efek silentnya, jadi dia masih bisa remnant untuk berpindah. Yang cukup bagus memang, walaupun agak susah untuk farm. Cuman jadi kalau gue bilang di sini dari Vicious adalah bagaimana caranya supaya si Atari nggak mati secepat mungkin untuk memenangkan clash dari Vicious gitu. Menurut lo gimana nih Bob? Dari sini benar banget ya, Atari di sini sudah punya status Satanic meskipun dia misalkan sekarat langsung cash ya Satanicnya, dia nambah darah yang cukup banyak ya. Ya kalau gue bilang sih memang mau nggak mau si Atari harus tetap survive sampai akhir gitu, dan si Dazzle harus bisa mengcover Atari maupun lain juga harus bisa cover Atari supaya si Gyrocopter masih bisa melakukan skill, paling nggak dia bisa cannon flank, dia bisa cooldown gitu kan, untuk mengganggu pergerakan dari tim Horror Plus 4 gitu. Karena di sini posisinya bagus banget kalau misalnya dia mati, karena yang paling kaya kalau gue bilang di sini adalah si Gyrocopter karena dia juga network yang paling atas sekarang. Sedangkan untuk Ember Spirit masih di peringkat yang agak bawah 1, 2, 3, 4, 5 jadi agak susah untuk si Ember jadi carry-nya gitu, karena Ember masih belum punya, kalau gue bilang dia belum punya apa ya,
agak susah untuk memberikan damage yang bagus juga gitu. Dia hanya punya manta, dan biasanya mantanya juga di sini paling enggak dia cuman gunain supaya dia bisa escape gitu kan, untuk menghilangkan efek buff dari orchid, efek orchidnya, untuk menghilangkan efek orchid. Jadi ya mau nggak mau dia harus pakai ini kan. Cuman di sini tadi kita lihat kita ketinggalan sebenarnya. Tiny tadi berhasil ngebunuh Spirit Breaker. Di situ tadi ada follow up dari Avil dan juga ada KOP. Kemudian sekarang sudah ada 4 hero juga di mid di sini posisinya dari tim Horror plus 4. Mungkin ngambil tier 2 ya, karena Aegis sudah hilang juga sekarang. Jadi seimbang posisinya, Aegis hilang, si Visage masih di atas, jadi mungkin nggak ngikut ya, hanya familiarnya ada yang digerakin sini yang ikut ngebantu. Visage-nya nge-push di atas. Nah, dari tim lawan sini Atari mencoba farming, dia sudah oke mau ke Battle Fury lagi, Butterfly ya. Dia punya tail invention, jadi mau nggak mau dari tim Horror plus 4 paling nggak harus ada yang bikin MKB. Cuman nggak, kalau di sini gue bingung yang bikin MKB siapa. Jadi mau nggak mau ya hanya Aghanim dan juga KOP juga harusnya Aghanim sebenarnya. Cuman karena dia punya ultimate op, antara dia mau bikin Hex mungkin bagus, tapi kalau ada ultimate gue nggak tahu ya mau bikin apa. Cuman Skadi juga bisa, kalau dia mau tipe right click dia bikin Skadi. Cuman kalau dia mau save tetap ya Lincoln juga bagus gitu kan. Nggak tahu, di sini harus berhati-hati adalah kalau si Dazzle-nya keculik cepet-cepet, Dazzle-nya mati cepet, jadi ya quest-nya kemungkinan besar yang menang si sempat gitu. Oke, BKB juga sudah ada di Blood Mother, kemudian terus punya medalian di Visage PKB, dan juga terus di sini punya terus masih fokus untuk warding juga. Gyrocopter di sini masih di cover sekarang, cover Lion, tidak ada coveran dari Dazzle ya di sini. Dazzle cukup jauh di atas. Berhati-hati juga. Kemudian oke, nice. Di situ ada Aisyah mencoba blocking, tapi tidak di ini ya, nggak memaksakan diri seperti di horror, hanya mencoba mengganggu atau mencoba memancing. Melihat kondisi di sini bagus banget. Dan di sini dari tim Horror plus 4 lebih fokus untuk farming sebetulnya, dan cuma mengharas aja ke tim Vicious. Hanya seperti itu. Dan di top si Queen of Pain lebih fokus untuk farming, dia mungkin membeli item, punya lagi fokus untuk item ke set of face, bisa mendisable si Gyrocopter. Ya, dia fokus ke Hex, jadi tipenya Radiant's middle tower has fallen. tipe disabler dia ke Hex. Cuman di sini si Ember Spirit oke, sekarang lagi mau ke Battle Fury Radiant's gitu. middle tower is under attack. Tinggal berapa ya, kalau gue bilang 1600, jadi kurang 500-an. Tinggal ring yang biru doang sih sebenarnya. Tapi di sini kita lihat di atas dari tim Radiant's top tower is under attack. ngapus ya, udah mulai ngapus. Dyer's bottom tower is under Tidak ada attack. follow up, tidak ada defense. Tapi sih dari Gyrocopter datang dari belakang, hal berhati-hati. Gyro tidak ada Hex sudah. Ada snowball langsung hilang, ada dash digunakan di sini, right click, tapi Gyrocopter dengan mengaktifkan ini ya. Dia punya heal juga tadi, dia kasih heal terus dihilangin, dan right click di situ bagus banget. Masih ada satanik digunakan dan masih bisa selamat. BKB juga Avil datang dari belakang, right click dan berhasil membunuh Gyrocopter. Di sini sayang banget, Gyrocopter harus mati, tapi Avil cukup terlambat di belakang. Di sini duel 1 lawan 1, tapi situ ada 2 follow up, ada Ember Spirit, ada Lion juga di situ. Right click tidak, sama-sama nggak punya mana untuk tim dari Vicious ini mencoba mengejar right click tapi mencoba kabur. Di sini harus berhati-hati dengan orchid digunakan. Right click ada Hex juga, tidak ada dash di sini, tidak ada dash, tidak ada sentry. Jadi kalau gue bilang mungkin Avil bakal selamat, dan ya satunya hero yang selamat adalah si Avil gitu kan. Di sini kita lihat pertukarannya bagus banget. Kalau gue bilang dari Vicious, walaupun Gyronya mati, tapi 4 hero dari Horror plus 4 harus mati gitu kan. Hanya misalkan Avil di sini sebenarnya nyaris banget mati karena tidak ada gem dan tidak ada dash. Tadi gue bilang Dazzle-nya nggak dapat ngedash juga gitu kan, karena mungkin Dazzle-nya mati kali ya. Dazzle-nya mati nggak sih? Ya, Dazzle-nya mati di hutan, ya. dibunuh sama si Avil.
Ya 2 tuker 4 jadi ya Di hutan sayang tadi. banget. Sayang banget 2 tuker 4 memang si Dazzle mati jadi tidak ada yang punya das, dan akhirnya si Lion mau nggak mau dia harus beli das sekarang. Lion sekarang beli das, dia punya Blade Mail, jadi kalau gue bilang bakal ke Lotus Orb. Kalau gue bilang sini bagus banget untuk Lotus Orb karena bisa ngontrol KOP gitu kan. Sonic Wave-nya bakal balik lagi, Avalanche juga dari Tiny bakal balik lagi, Snowball juga mungkin balik lagi gitu ya, ataupun Bonus Punch bakal balik sendiri gitu. Kemudian di sini Ember Spirit sudah punya Battle Fury, kayaknya gue bilang sudah punya Battle Fury, jadi untuk farming juga ini bagus lagi, tinggal dia bikin Travel Boot ganti ke Travel Boot, ataupun dia bikin item damage, dia bikin Crystallis dulu, ataupun langsung ke MKB. Coba katakan tower seperti tower, sedangkan dari tim horror sekarang Rosan, jadi ya Rosan sudah mau diambil langsung tower atas mungkin. Dyer's top tower is under Rosan attack. sudah jatuh tapi belum diklaim. Oke, diklaim mungkin Dire langsung locked defend atau down enggak? their structures. Gua nggak paham karena di sini sudah digunakan Dyer's glitch-nya top gitu. tower is Dan under Rosan juga attack. sudah down, tapi oke. Tower sepertinya Dyer's dikasih top gitu tower kan, has yang fallen. 16 hit tadi. Tiny lagi-lagi punya Aegis, jadi posisinya agak berbahaya nih. Tiny punya Dyer's top Aegis. tower is under attack. Kalau memang bisa clash kayak tadi sih mungkin Vicious masih bisa menang, cuman karena tadi aja sih si Atari sekarat, sebenarnya cukup sekarat. Sekarang karena ada Aegis, gue nggak tahu deh gimana yang bakal menang, dan si Tiny sekarang juga udah punya Aghanim gitu di sini, bagus banget untuk melakukan push juga, bagus untuk nge-wipe right click juga bagus gitu, terutama Dazzle harus berhati-hati karena sapuan dari Tiny bakal sakit gitu. Dari terus dia mau bikin Eul, Visage punya Solar Press, jadi bagus banget main armornya. Si Gyrocopter oke sudah 4000 gold, tapi mungkin mau jadiin Butterfly agak ragu kali ya, dia mau nyimpen buyback sepertinya. Harus berhati-hati karena ada Aegis gitu. Terus Spirit Breaker dia mau bikin pipe. Jadi si Gyrocopter ini masih ada surplus sekitar 2300 tapi tidak digunakan. Lebih berhati-hati kalau ketika menggunakan goldnya dia. Ya memang surplusnya 2300 gitu, cuman dia masih agak hati-hati banget kalau dia mau beli belanja item gitu kan. Memang bisa beli satu item, paling nggak menambahin satu item, cuman dia masih menggunakan satu slot untuk bunyi teleportation gitu. Karena dia nggak punya TP, dia harus setidaknya punya TP tapi nggak punya. Dan dari Blood Mother sekarang punya Kuiras, jadi nambahin aura juga bagus banget, plus 10 armor gitu kan. Plus 5 armor sorry untuk auranya, kemudian attack speednya plus 20, tapi karena memang si Tiny nggak punya ini ya, tapi di sini Tiny dengan Invis dia mencoba menemukan, di situ ada menemukan Gyro, Sami harus berhati-hati Gyro karena lari terlalu dalam, jadi balik lagi kayaknya nggak jadi untuk melakukan inisiasi terhadap Gyrocopter. Nah kan di bawah Ember Spirit oke 2800 kalau gue bilang masih safe untuk buyback walaupun surplus 1000, cuman safe buyback dulu ya, nggak punya buyback bakal repot karena si Tiny punya Aegis, jadi untuk clash masih bisa dibalik kondisi keadaannya, masih bisa dibalik keadaan gitu sama tim horror. Lagian juga sudah mulai memasuki tier 3 gitu kan, baik di tengah maupun di bawah, sedangkan di atas masih ada tier 2, cuman gue nggak tahu kesempatannya gimana, masih menunggu karena sabar banget mungkin dari tim Vicious, tidak ada yang mencoba terlalu offset gitu ya, tidak ada yang terlalu maju karena dia tahu kalau ada Aegis dari tim lawan gitu loh. Dari pemain dari Vicious sendiri dia lebih mendelay ya, delay sampai mungkin Aegisnya direclaim. Ketika Aegis direclaim mungkin dia bakal lebih berani untuk menyerang hero dari Horror Plus 4. Ya karena memang posisinya adalah pasif gitu. Tapi kita lihat di bawah ada KOP, langsung saja ada Hex digunakan ke Ember Spirit, right click di situ masih bisa selamat, di situ masih bisa selamat, dan terus posisinya berbahaya. Right click ada Earth Spike juga dan harus mati, sayang banget. Ada follow up di situ, akhirnya Atari datang, cuman kalau gue bilang sini harus balik dari tim Horror Plus 4 gitu ya. Dan sangat bagus di situ ada pertukaran, gue bilang Tiny berhasil dapat tier 2 di atas, sedangkan terus mati. Jadi ya memang ada distraction coba dilakukan walaupun memang harus kehilangan hero dan tidak mendapatkan hero, tapi satu buah tier 2 juga sudah hilang, jadi tinggal
sisa 3 tier di sini, tier ketiga saja dan paket barak. Jadi ya sayang banget kalau Ember Spirit tadi keculik, walaupun masih bisa selamat dan follow up-nya bagus, tapi memberikan space ke Tiny gitu. Oke, sudah ada kristalis juga di sini dari Ember Spirit. Dia punya kristalis. Untuk Lion dia punya Void Stone, jadi mau ke Lotus Orb. Bagus banget, untuk paling nggak dia ngasih Lotus Orb ke Gyrocopter lah, supaya semua returnnya, semua case-nya return sendiri gitu kan. Bahkan Kyopi di sini Dari dia Davis nggak bener banget, lebih bermain dev dia dan Iya, dia jaga main di dev, base, dan sepertinya menantikan misalkan kayak tadi situs harus mati dan bermainnya terlalu agresif dari Horror Plus 4, itu menentukan banget. Sekarang sudah di-reclaim juga Aegis-nya. ya karena memang gimana ya, seharusnya sih memang dari Horror Plus 4 berani gitu, berani mencoba maju karena dia punya Aegis. Cuman entah kenapa, karena mungkin ngeliat si Ember Spirit dan Gyro-nya cukup kaya kali ya, jadi mencoba menculik satu hero support atau satu hero core dulu, mencoba menculik satu hero dulu, baru dia melakukan push terhadap mid lane ataupun lane-lane yang lain karena sudah tier 3. Cuman sekarang Aegis sudah di-reclaim, jadi ya agak berbahaya dan sudah cukup lambat banget di sini pergerakan dari tim Horror Plus 4 gitu di sini. Ember Spirit farming ke damage langsung, dia punya kristalis jadi mau fokus ke Deadloose. Paling nggak dia punya damage untuk paling nggak ngematiin si Visage lah ya, kalau gue bilang si Visage yang cukup gampang untuk dimatiin dibanding dengan Situs. Sudah ada Butterfly juga di Gyrocopter sekarang dengan surplusnya. Di sini dia punya gold 3100 dengan surplus 1000 gitu paling enggak. Iya. Harus berhati-hati juga untuk kedua tim itu. Kyopi tidak main Aghanim sama sekali, jadi langsung fokus ke item disabler gitu. Dia punya Eul, dia punya Hex, dia punya Orchid. Sedangkan Alfil di sini Bloodmother masih tetap standar mencoba melakukan push lane. Jadi istilahnya di sini tim lawan masih mencoba tim Vicious ya mencoba aman defense, sedangkan dari tim Horror Plus 4 dia mencoba untuk mendorong semua lane. Di sini Gyrocopter harus berhati-hati karena ada Tiny di lane-nya, dia menggunakan Shadow Blade, tapi Anas tahu mungkin firasatnya berbahaya, dia langsung pulang, jadi pilihan yang bagus. Gyrocopter MKB habis ini adalah pilihan yang sangat bagus gitu, karena sudah ada dua hero yang menggunakan BKB, jadi mau nggak mau dia harus punya MKB untuk memberikan damage yang dia supaya masuk damage-nya gitu kan. Dan Tiny di sini punya Hyperstone antara Moonshot atau Kuiras lagi, tapi kalau Kuiras agak sayang banget, sudah ada Kuiras di si Bloodmother. Jadi kalau gue bilang kalau nggak Taras sih ya Moonshot itu yang bagus. Visage di bawah sama si Bloodmother juga nge-push terus di lane bawah. Jadi istilahnya di lane bawah di push terus-terusan sama dua hero, sedangkan di lane atas yang nge-push adalah si Tiny. Tiny nge-push terus di atas, jadi istilahnya ada split push, tetap melakukan split push yang dilakukan sama tim Horror Plus 4. Tapi dari posisi ini sebenarnya ada keuntungan kalau gue bilang dari tim Vicious. Dia dapat space farm lebih banyak karena creepnya lebih maju, tapi dia juga seharusnya bisa mencoba untuk menculik gitu kan, karena Tiny tidak punya nggak bisa follow up, Tiny nggak punya teleportation gitu kan, jadi tidak ada follow up yang bisa dilakukan sama Tiny. Jadi ya sebuah keuntungan karena Clash tidak ada Tiny gitu. Paling nggak dia bisa ngebunuh dua hero, sudah cukup bagus kalau gue bilang dari Vicious gitu. Hanya Tiny nggak punya teleportation. Mungkin dari Vicious sendiri ya dia lebih memilih untuk late game sepertinya ya di sini. Bahkan dia lebih santai untuk bermain defense di dalam base-nya. Iya, main defense banget. Sekarang untuk Kyopi dia punya Lincoln tapi tidak punya buyback. Jadi pilihannya cukup berani banget sih dari Horror. Dia agak memaksakan untuk menjadikan satu buah Lincoln gitu kan. Jadi harus berhati-hati banget sini. Di bawah ada stun, ada toss juga mencoba mengejar tapi masih cukup keras, masih tetap hidup. Situ ada Chas
coba dilakukan, ada charge, coba maju, ada cover, ada finger di situ, berhati-hati, ada hex, right click di situ, dan harus mati. Tidak ada follow up yang dilakukan dari tim horror gitu kan. Sini terus juga agak di belakang banget, dan follow up dari tim Vicious bagus banget dia. Mau follow up memang bermain pasif dan menunggu keadaan yang ditunggu banget, dan langsung follow upnya bagusin. Tapi Atari harus berhati-hati sih, dan tidak tahu ada terus ada hex, tapi ada Dazzle dari belakang, right click, harus blink ke belakang, sepertinya harus pulang. Kemudian di sini Dazzle mungkin dihajar sama Blood Mother, right click situ ada grab digunakan, BKB juga digunakan, ada Duas, right click, ada teleportation, jadi mau nggak mau harus pulang. Tapi damage yang diberikan sama Blood Mother lebih satu, jadi ya tetap mati walaupun sudah teleportation. Situ ada roll, mencoba menyelamatkan diri sepertinya, mencoba melari, tapi right click, ada Eul di situ, tapi dikepung dengan 4 hero. Mau nggak mau dia ya harus mati, dan 3 hero dari tim horror harus mati. Ini sebuah keuntungan kalau gue bilang dari tim Vicious, kesempatan yang emas banget di sini. Dia harus nge-push karena Dire's middle tower is 3 hero under mati. attack. Sedangkan tapi di sini posisi berbahaya adalah ketika ada red Dota gitu kan, ada red Dire gitu kan. structures are Si Kyobi masih di fortified. bawah mencoba melakukan push, dan Blood Mother mungkin akan turun ke bawah, tapi dia karena masih ada di NC dan Bottom ada tower kemudian is Gyrocopter under attack. mau nggak mau dia harus teleportation, dia harus mendefend supaya Dire's tidak middle di-push, tower is under attack. jadi tetap selamat. Sedangkan defense itu BKB digunakan lagi-lagi, BKB digunakan, harus berhati-hati karena istilahnya sama-sama mencoba defend ke tier 3-nya gitu supaya tidak jebol, karena berbahaya banget kalau tier 3 jebol, creep wave bakal setidaknya nyicil langsung ke barak gitu. Karena kalau gue bilang sih tadi salahnya si Tiny gitu kan, Tiny-nya agak maksa. Ember Spirit sekarang punya Deathless, jadi damage yang diberikan cukup bagus, dan sudah ada Lotus Orb juga di sini dari Lion punya Lotus Orb, jadi ngasih ke satu hero juga cukup memberikan efek gitu kan. Ember Spirit tinggal ganti ke Travel Boot, sedangkan ternyata Atari bermain dengan Skadi gitu, jadi cukup nambah tebel lagi, dia nambah tebel 3 lapis, jadi dia nggak fokus ke MKB tapi dia bikin Skadi, jadi ya sudahlah, nggak masalah sebenarnya, pilihannya cukup bagus juga gitu. Bob, masih ada Bob hadir? Masih hadir, tenang aja. Kirain nggak hadir. Oke teman-teman, kita disponsori sama ada Dunia Game dan juga ada Arena di sini. Jadi Telkomsel, Queenet Bandung dan Dunia Game. Jadi teman-teman yang bingung juga ya bisa dilihat gitu kan sponsornya. Oke teman-teman, ini hari pertama tanggal 26 gitu kan. Jadi masih ada hari ini dan besok. Jadi tetap stay tune terus, jangan sampai ketinggalan di match-match yang berikutnya gitu kan. Masih banyak match-match yang seru kalau gua anggap. Nah, match kali ini aja 49 menit, jadi bakal banyak match-match seru lainnya gitu di sini. Karena skornya juga beda jauh, 25-27 dengan waktu 49 menit. Jadi bisa dibilang permainan yang sangat seru kalau gua bilang, walaupun agak ngantuk mungkin karena banyak bersifat pasif gitu kan, banyak tidak sering terjadi clash, cuman matchnya seru gitu karena istilahnya sama-sama menunggu blunder gitu. Di sini ada Rosan ketiga, coba diambil sama horror gitu. Di sini Rosan ketiga ada Cheese. Oke, ada pos. Oke Bob, gimana nih Bob? Kalau gue bilang sih ya masih, mas gue jalan sendiri. Mana ya? Tergantung salah-salahan siapa. Si Ama sih dari nunggu saling menyalahkan sih sebenarnya. Nunggu ada Dia blunder bermain lebih safe dari kedua tim. Bermain lebih safe dan nunggu siapa yang bakalan blunder duluan. Ketika blunder duluan ya udah dia langsung bakalan cepet push, dan udah bisa misalkan gak ada buyback dari kedua tim, ya bisa dikatakan ya itu udah GG ya. Iya, memang di sini memang kalau misalnya si horror menang clash masih ada satu buyback gitu kan dari tim Vicious. Ada Ember bisa buyback, ada si Gyrocopter bisa buyback, Spirit Breaker bisa buyback. Cuman di situ kalau misalnya dia mati lagi ya buyback lagi ya langsung GG sebenarnya, karena
dari Vicious sudah tinggal tier 3 semua gitu. Satu kali mungkin kalau dia menang, si Horror sempat menang langsung end mid, kayaknya langsung end mid gitu kan, karena cukup gampang, karena bisa mengelarkan match lebih cepat semakin baik gitu. Karena Ember Spirit kita tahu dia udah punya Deathless sekarang dan juga Battle Fury, jadi untuk nyapu support ya gampang kerasa gitu kan. Dan si Gyrocopter sendiri dia punya Battle Fury dan punya Skadi, walaupun dia belum punya MKB, cuman dia sudah punya 3.700 dengan surplus 2.000 gitu kan. Dia kalau mati masih ada surplusnya 2.000, jadi ya sambil farming dia juga masih punya buyback, dia juga masih bisa beli item gitu di sini. Kyopi bikin Lincoln, jadi istilahnya dia punya item satu save dengan Lincoln gitu kan. Dengan yang lainnya adalah item Disabler, juga dia punya Hex, punya Orchid, punya Eul. Dan kalau gue bilang sih mungkin yang perlu diwaspadai banget adalah si Lotus Orb yang ada di Lion gitu kan. Lotus Orb di Lion dan ada Pipe di Spirit Breaker di sini, tapi tidak dimiliki Mekan. Lotus Orb dari Lion kalau gue bilang kalau dikasih ke Gyrocopter lebih bagus gitu kan, karena tadi kayaknya Gyrocopter yang diincar, cuman kalau nggak ke Ember juga bagus. Selain ngasih ke Hero Core adalah pilihan yang bagus supaya ya istilahnya keretun semua spellcast dari tim Horror Plus 4. Masih dia post di sini teman-teman, jadi ya nggak terlalu ini juga gitu kan. Ada post tapi kayaknya musiknya kurang kedengeran gitu ya, jadi ya masih santai aja. Ultimate Op mau ke apa ya, Hex lagi mungkin dari Visit juga coba bagus kali ya, karena 2 Hex. Di sini dari Horror juga langsung Rosan. Di sini Rosan ketiga, tidak ada ini ya, kayaknya free Rosan, jadi ya nggak masalah. Yang Kanta ini di sini masih mencoba distract, situ ada cas, harus berhati-hati tadi kena cas. Harus berhati-hati ini kena cas di sini, mungkin tetap mencoba mengincar tapi Roshan has ada fallen to the langsung pin ke dire. belakang. Di sini agak memasakkan diri, ada Avalanche, ada Ether Strike, BKB digunakan di sini, harus berhati-hati. Ada gem juga di Spirit Breaker, tapi follow up yang cukup jauh dan mau nggak mau harus selamat Tiny-nya, nggak mati. Dan Aegis dan Cis sudah diambil, jadi ya mana lagi. Kyopi dapat Aegis dan Cisnya yang ambil, siapa yang ngambil Cis? Sorry, salah pencet. Langsung aja ke pencet. Aegis diambil Kyopi, Cis diambil Blood Mother kah? Oke, Cis yang ambil siapa? Cisnya di consume kayaknya. Oke, ada MKB juga sekarang dari Blood Mother, jadi harus berhati-hati banget sih MKB dari Blood Mother. Jadi pure banget, terutama ke si Dazzle gitu di sini. Oke, pelan turnamen di Arena Gaming, dengan turnamen Arena Gaming gitu ya, dengan total hadiah 7 juta rupiah prize poolnya. Lagi di Bandung ya teman-teman, di sini acaranya lagi di Bandung, LAN di Bandung. Jadi mungkin teman-teman yang mau datang di Bandung boleh datang gitu ya. Di mana tempatnya, Bob? Tempatnya di Queenet nanti bakalan gua share kok, nanti bakalan tampil di sebelah kanan kalian, tenang aja. Ya, jadi buat teman-teman nih yang lagi di Bandung, area di Bandung, mau datang mau nonton silakan di Queenet gitu ya, bisa datang mampir, boleh main boleh kan, nonton apalagi gitu kan, belanja juga boleh gitu di Queenet. Jangan lupa datang mampir, disponsori sama ada Telkomsel, Dunia Game dan juga ada Arena gitu. Dan di bawah di sini kayaknya masih bersifat pasif banget. Kedua tim masih bersifat pasif, mencoba mencari siapa yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Jadi ya 1 jam bakal lama banget ini pertandingan. Tapi kalau misalnya sudah jebol ya baru deh agak tarafnya agak susah gitu kan. Di jalan Sinam Sirnaman nomor 33B Bandung, Queenet. Teman-teman yang ada di Bandung silakan mampir gitu ya, mumpung deket dan juga mumpung hari libur, jadi ya sok main lah gitu ya.
Tiny punya Moonshot, BKB dan juga Aghanim di sini. Trev tidak punya teleportation. Oh ternyata chase-nya ditus. Gua nggak. Black Spirit dia mau ke mau Skadi juga kali ya, punya ultimate off. Oh di sini ada Ditus ada Sangi, kemungkinan sih dia bakalan build ke Heaven Halberd biar disable sini ya si Gyrocopter, jadi dia gak bisa ngetek hero Ya, pun. Mau nggak Gua mau di situ cukup menarik sih. ya mau nggak mau memang bener harus punya Halberd untuk paling nggak biarkan nggak ngasih si Gyro free hit ataupun Ember free hit, karena kebetulan juga ada BKB juga gitu. Hati-hati dan nice catch di situ. Terus harus mati sepertinya, mengorbankan diri supaya si Tiny-nya selamat. Jadi tadi ada charge yang bagus ke dalam, kemudian ada follow up dari Gyro dan juga ada follow up dari Ember Spirit, nice catch. Jadi satu hero mati. Tapi di bawah Aful sepertinya mencoba nge-push. Dengan sini ada 1 2 mungkin ada sekitar 3 creep wave kayaknya ya. Ada 3 creep wave jadi 1. Oh, 2 creep wave, sorry, 2 creep wave jadi 1, tapi cukup mudah dihabisin sama Ember Spirit gitu, karena Ember Spirit punya Deathless dan juga Total Fury, apalagi dengan tambahan dari Manta. Jadi ya mau nggak mau enak banget untuk nambahin bonusnya. Habisin creep cukup gampang, jadi nggak masalah. Masih bersifat pasif banget dari tim Vicious ya, masih nunggu tadi kayak tadi mungkin offset dari Tus juga offset, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau selamat juga nggak bisa, cuman bisa scroll. Dia nggak punya Blink Dagger, nggak punya Shadow Blade dan nggak punya Glimmer juga, jadi nggak bisa selamat. Oke, Vicious-nya punya Hex, jadi ada 2 Hex di sini dari tim Horror plus 4 punya 2 Hex, sedangkan dari tim Vicious dia punya 2 Skadi ya. 2 Skadi melawan 2 Hex. Harus berhati-hati juga karena Hex paling enggak di sini fokusnya ke Gyrocopter, tapi kan seandainya Lotus obligasi ke Gyrocopter jadi ya ngaruh banyak gitu. Jadi masih bisa selamat tapi tidak tim Horror sama Vicious gitu. Teman ya perbedaan tower aja sih. Kalau misalnya si Vicious harus kalah kena tim wipe dan harus dieback lagi di sini, jadi gue bilang mungkin Horror plus 4 langsung nge-end dengan cukup cepat ataupun langsung nge-mega creep kan, karena sudah 3 range barak semuanya. Sorry, baraknya udah tinggal tier 3 semua. Sedangkan kalau di tim Horror plus 4 di sini untuk bottom lane-nya masih ada full kayak towernya, masih tier 1, tier 2 dan tier 3, masih ada 3 tier. Jadi ya cukup aman aja sebenarnya, nggak bisa langsung di mega creep tapi langsung di end. Mungkin kalau menang Vicious menang langsung di end. Dari Gyrocopter sekarang akhirnya mau bikin BKB gitu ya, tinggal 1500 sebenarnya bisa beli, cuman surplusnya cuman 1500, jadi agak memaksakan diri gitu kalau dia beli dieback, memaksakan diri banget gitu kan untuk membeli si MKB-nya ini. Kalau misalkan ini clash ya Bang, menurut gua Vicious lebih diunggulkan karena ada Gyrocopter. Kemudian dia dari tim Vicious sendiri dia lebih menang area ya, karena terkena dari cooldown sendiri itu udah lumayan sakit. Misalkan 5 hero-nya terkena semua, kayak tadi kan 3 hero terkena semua, akhirnya 3 hero-nya mati semua. Menurut gua dari tim Horror plus 4 ini dia harus menculik 1 hero, entah itu Ember Spirit, entah itu Gyrocopter, bakalan dia langsung untuk fokus untuk push, biasanya seperti itu. Kalau gue sih lebih senang kalau misalnya dia nggak matiin si Dazzle dulu sama Lion, paling nggak supportnya gitu, terutama si Lion punya Lotus Orb, jadi berbahaya banget karena bisa ngeretun skill cast-nya gitu kan. Kalau Clash bahaya banget karena dia ngasih, paling nggak ngasih ke Gyrocopter lah kalau gue bilang. Jadi ya mau nggak mau semua skill yang ke arah Gyrocopter akan retun sendirinya gitu. Oke, MKB di sini buy dari Gyrocopter surplus 400, jadi masih punya surplus, jadi nggak masalah gitu kan, tetap buy. Jadi semakin seru semakin susah dan semakin lama pertandingannya kayaknya, karena memang semua masih bisa buyback di sini 1 2 3 4 5 6
6 hero bisa buyback gitu kan, jadi 3 bisa buyback. Jadi ya harus berhati-hati banget, apalagi sudah ada MKB, Water dan juga Skadi plus Skadi, jadi darahnya nambah. Dan sudah tidak ada Aegis ya, sudah di reclaim. Aegisnya sudah reclaim, jadi sangat pasif. Tergantung ini ya, kalau gue bilang udah tinggal tergantung sama kaptennya gitu. Tergantung kapten dan juga tergantung blunder sini. Kaptennya kalau mau inisiasi maju bakal maju, cuman kalau nggak maju ya masih bertahan mencari farm, mencari duit, mencari item, dan juga ya mau nggak mau menyimpan buyback dan nunggu blunder. Semakin banyak blunder semakin banyak kesempatan gitu, cuman agak susah siapa yang mau diculik gitu kan. Atau sini visitnya udah kaya, jadi mau nyulik si Spirit Breaker, mau nyulik agak susah karena ada hex juga, dia justru malah bisa mati sebenarnya kalau gue bilang. Ada Just Ketus di sini mencoba tas Tus langsung reputation dan selamat. Memang sayang banget cukup terlambat. Jadi ya masih pasif banget. Gue juga nggak paham nih sampai kapan ini, udah hampir sejam, 3 menit lagi sejam ini pertandingan nggak selesai. Cuman ya mau gimana lagi, karena memang sama-sama defensifnya gitu loh, karena sudah cukup late kayak yang tadi gue bilang gitu kan. Untuk Ember Spirit late, Gyrocopter late bakal berbahaya untuk tim keempat. Karena apalagi Ember, terutama Ember, gue bilang di sini dia punya Fury, punya Deathless gitu kan. Dengan skill 2 gitu, dengan Slate of Fist dia bisa ngabisin satu creep wave cukup gampang dan cukup cepat sebetulnya. Sini ada tas ke siapa? Oke, ada Benslung di situ, Viset yang diincar, right click di situ ada bagian langsung ada Zikil gitu ya. Radiant's Pasti bottom mati dan tower is drop under attack. juga. Walaupun dia ini ya tetap drop, jadi mungkin dia Looks like Radiant closed the blast tapi di bawah di sini doors. ada red, Radiant's bottom tower is ada under red, ada attack. tiny dan lain-lain gitu. Dan down 4 hero langsung coba nge-push tower bawah, cuman oke, ada snowball situ, ada Tus Walrus punch, right click di situ tidak ada Eul mencoba mengejar seperti dari Vicious. Sebuah kesempatan sih mencoba mengejar, mungkin Tus yang bakal dimatiin di sini, tapi ada Eul lagi Eul. Tus sepertinya memberikan space untuk teman-temannya supaya dia bisa lari gitu kan di sini. Jadi 2 hero harus mati dan langsung 2 travel di sini, kesempatan emas banget untuk tim Vicious. 2 hero mati dan travel juga tidak ada, jadi dia bisa nge-push sambil defense juga siap. Sedangkan dari sini Tiny rotasi ya, Tiny rotasi ke atas, dia mencoba nge-push di atas karena memang pada di bawah dari tim Vicious gitu. Dire's bottom tower is Tower under pertama attack. The Dire have diambil. reinforced their structures. Walaupun di glip juga nggak terlalu berpengaruh banyak, hanya melambatkan saja. Dyer's bottom Jadi tower ya, is under attack. sebuah percobaan yang bagus ini mencoba mencari Radiant's kurir top kan. tower is under Terus attack. Commander di sini masih di hutan mencoba mencari kurir, di situ menemukan kurir, right click, harus Dire's berhati-hati di situ. bottom Ada tower Ember is Spirit. under Oh, attack. dia tidak melihat Ember Spirit, langsung Radiant's blink, courier dan has been kurir slain. harus mati walaupun tidak ada Radiant's isinya. top barracks have fallen. Bagus banget. Di bawah barak dan juga tower berhasil dihancurkan gitu ya dengan Tiny dan juga Kyopi. Dominating. Dominating Lion dengan finger langsung saja menghabisi si Kyopi. Cuman Radiant's bottom barracks are under Melee attack. barak sudah hilang, jadi ya sebuah keuntungan banget dari tim, justru malah ke arah si Horror Radiant's karena bottom dia barracks have melihat fallen. lemah gitu ya. Ada lemah dari si siapa, dari Vicious. Di sini ada snowball, agak memasakkan diri, harus berhati-hati. Ada Chas di situ, ada Gyrocopter juga, sudah ada roket dan nggak mau dia dan killing spree di sini. Ada One of the sebuah teams hal is yang sangat owning tidak a perlu Dota. dilakukan sama si Tus di sini, sangat-sangat nggak perlu. Tus nggak perlu banget melakukan sebuah pergerakan yang gue bilang sia-sia, dia agresif sia-sia. Tapi di bawah Avil mencoba melakukan cut creep di sini, bagus banget cut creep di jauh banget di sini. Dyer's Sudah middle bisa tower di-push is ke under tier kedua, attack. sedangkan di mid juga dari Dire tim, locked down their structures. Vicious melakukan push ke Radiant's tower bottom ya. barracks are under Langsung aja attack. tidak ada Tiny, tidak Dire's ada middle tower is sorry, bukan under tidak ada Tiny, attack. tidak ada Kyopi. Dire's Jadi middle tower has fallen. tower Tiny harus Radiant's datang, bottom tapi barracks sudah ada are fight under digunakan attack. juga, harus berhati-hati. Dyer's Sebenarnya bottom sini ada tower is kesempatan gitu under attack. Dyer's Buat mid bottom tower has fallen. diserang dan Radiant's tier bottom kedua sudah barracks are diambil. under Jadi ini attack. sebuah kesempatan bagus untuk Vicious untuk mengcounter. Dire's Mid middle barat barracks sudah have diambil fallen. sepertinya, sedikit lagi
tapi malah flash. Entah kenapa Atari malah membalikan badannya untuk menghit Dyer's Afil bottom juga di tower sini. is under attack. Bukannya fokus ke barak aja, karena memang Mega sini kill. barak dan harus diambil dan sudah diambil langsung saja fokus ke tengah sepertinya. Ada buyback dari Blood Mother karena Blood Mother tadi mati, langsung fokus ke tier keempat. Tier keempat di sini. Aflay langsung fokus, tidak ada Tiny, gua nggak ngerti Tiny-nya di mana. Tiny-nya datang dari belakang cukup terlambat sebenarnya di sini, harus berhati-hati di situ. Tiny right click ke Dazzle dulu. Pilihannya bagus, ada stun, ada toss, right click, tapi di sini ada hex juga. Ember Spirit mengadu duel dengan Tiny. Tiny justru harus mati di sini, mau nggak mau sudah tidak ada buyback dari Tiny mungkin. Oke, Tiny masih punya buyback. Tidak ada buyback juga dari itu. Iya, memang fatal banget tapi tidak ada follow up gitu di sini. Ada dikasih ini ya, Lotus of Gyrocopter jadi retun banget. Sini harus berhati-hati, ada Sonic Wave lagi Sonic Wave. Pilihannya bagus, harus mati di situ. 3 hero mati sudah. Atari right click dan mati, pilihan buyback yang sangat bagus setidaknya. Setidaknya dia masih dapat kill, jadi buybacknya nggak sia-sia walaupun di sini sudah kehilangan tier keempat gitu kan. Dan ya mau nggak mau di Fish sini sendiri dia masih memiliki buyback semua di sini. ya dari tim buyback. Di sini Gironya mau nggak mau buyback, kayaknya dia memaksakan diri buyback untuk farming ya sebenarnya. Bukan untuk farming, sebenarnya untuk menghentikan pergerakan dari creep wave-nya tim Horror Plus 4 yang ada di top lane gitu. Jadi gue bilang sih hampir sama lah, cuman ya gimana lagi gitu kan. Walaupun dia nggak dapet duit, tapi setidaknya dia nghantikin creep wave. Di sini juga creep wave juga bagus. Cuman di sini kalau mungkin gue bilang si Spirit Breaker flood kali ya, lebih butuh flood kayaknya sih untuk nambah aura. Nambah aura bagus banget gitu. Nambah flood di sini bagus banget. Di sini mungkin mencoba Rosan lagi. Oke, Rosan keempat karena mau nggak mau harus diambil. Tadi ada Tiny buyback, KOP buyback, Blood Mother buyback. Jadi kesempatan terakhirnya adalah harus dengan Aegis. Tapi kalau misalnya bersifat pasif lagi, maka ya bakal kalah karena sudah tidak punya duit buat buyback. Waktu juga masih belum down buybacknya dan Aegis sudah hilang, habis. Roshan has fallen to the Ember Spirit Dire. sekarang punya MKB dan sepatu travel. Jadi apa yang mau dibuang? Oh, ini sepatu portrait yang dibuang. Dan terus sekarang punya Halberd, cuman agak terlambat sih kalau gue bilang. Abyssal di Blood Mother di sini, Abyssal Blood Mother. Oke, bagus banget. Jadi di Saber tadi ada Hex 2, satu Abyssal. Jadi paling enggak fokus, kalau mau fokuskan diri ke si siapa namanya, Giro maupun Ember, bakal bagus gitu. Terutama ke Giro, kalau gue bilang fokusnya ke Giro dulu. Giro mati, Giro nggak punya buyback. Di sini sebuah kesempatan emas kalau gue bilang untuk si tim Horror Plus 4. Tapi di sini yang memiliki buyback hanya si Ember Spirit, Lion sama si ini ya, sama si Queen of Pin. Yang lain tidak ada gold sama masih dalam cooldown itu buybacknya. Ya karena KOP tadi nggak buyback, jadi yang buyback si Blood Mother sama Tiny yang penting banget gitu ya. Cuman kalau untuk tim Vicious yang sangat berbahaya adalah kalau misalnya Gironya mati gitu. Giro udah buyback. Spirit Breaker kalau misalnya mati nggak terlalu berpengaruh banyak sebenarnya gitu kan. Dia cuman melambatkan dan mengganggu. Cuman damagernya di sini yang memberikan damage paling banyak adalah Atari, adalah Gyrocopter. Gyrocopter buyback, tapi kalau Gyrocopternya mati, ya agak kesusahan, agak kewalahan dari tim Vicious karena tinggal mengandalkan si Ember Spirit. Gitu. Memang Ember Spirit punya buyback, cuman agak kesusahan karena Ember Spirit dikeroyok, ya mau nggak mau susah juga gitu kan. Lagi di sini sudah ada Abyssal, jadi kalau misalnya kena Abyssal ya dia mau nggak mau dia diem gitu kan. Ada Abyssal, ada Orchid, ada Hex. Kemudian KOP sendiri dia punya Refresher Orb gitu kan, sudah punya Refresher Orb. Jadi 2 kali Sonic Wave dan juga 2 kali Hex. Tiny punya Kuiras sekarang. Jadi oke, 2 Kuiras juga, 1 MKB. Di sini kalau gue bilang perlu flat. Mungkin kalau adanya flat mungkin nambah auranya bagus untuk tim Vicious, lebih bagus gitu kan. Cuman tidak ada yang bikin flat, jadi ya mengandalkan item masing-masing gitu sama aura dari pipe sendiri. Lagi-lagi dari tim Vicious sendiri dia bermain pasif ya, dia bermain defensif. Dia lagi menunggu karena ada Rosan tadi dan mungkin sih nunggu sampai di reclaim baru dia bisa nyerang ke depan atau enggak dia bermain lebih agresif.
Ya mau nggak mau harus itu karena si Atari sendiri, si Jiro sendiri kan dia udah buyback, jadi ya harus bersifat pasif banget, harus bersabar gitu. Sini berhati-hati banget, ada Hex. Oh, harus hati-hati di sini. Terus terculik sepertinya mau distract kah? Radiant's Enggak. top barracks are under attack. Di atas, oke, distract sepertinya Tiny tadi ngambil atas ya. Tiny-nya mencoba ngambil atas di sini dengan Tus yang dikorbankan. 1 menit Tus harus mati dan reclaim sekitar 2 menit lagi gitu di sini. Tiny kena cas, harus berhati-hati. Di sini ada follow up dari Radiant's KOP bottom juga. barracks are Harus under berhati-hati, attack. ada right click di situ, ada coba Valens, ada toss naik ke atas kena stun, BKB digunakan juga. Sepertinya harus pulang sih kalau gue bilang dari. Oh, nice. Hex yang balik sendiri di situ KOP. Sayang sekali KOP harus mati 90 detik di sini. Kesempatan emas kalau gue bilang. Visage juga sekarang harus mati mau nggak mau, sepertinya dikejar. Visage harus dikejar. Ryan tidak punya mana jadi gimana yang maksudnya Two korbanin gitu innocent kan. lives 3 taken. hero mati 100 detik, 80 detik dan 30 detikan gitu kan. Jadi kesempatan emas untuk nge-push bagi si Vicious di sini. Sudah punya travel jadi Tidak harusnya ada bisa buyback, nge-push. cuma ada di Queen of Pain aja di sini. Ya, KOP buyback sendiri agak masalah gitu, walaupun dia misalnya bisa ngantiin ini ya, creep wave-nya pakai Sonic Wave, cuman ada di sini ada Lotus Orb gitu, kayak tadi dia nge-hex, justru dia kena hack sendiri gitu kan. Pilihannya bagus banget, hebat banget di sini. Cermat banget di sini. Atir mid juga udah habis, jadi langsung mungkin ke mid kah? Oke, dikasih Lotus Orb ke Gyrocopter, jadi Atari langsung fokus ke barak di sini, ke tower. Sedangkan di sini ada duel right click, situ ada Tiny dengan Gyrocopter. Di sini sudah ada Sonic Wave lagi. Sayang sekali miss ke Gyrocopternya. Sonic Wave kedua. Sonic Wave. Sayang sekali ada cooldown situ 1 2 3. Oh, visit. Murder. Keep murdering. Tidak ada visit, memang agak susah familiar di situ. KOP harus mati buyback. Sudah buyback dan ada GG Call, akhirnya sudah tidak ada buyback lagi dan tidak bisa mengapa-ngapain dari tim Horror Plus 4 dan GG Call sudah disebut, maka mau tidak mau Vicious harus menang. Dan dengan gue bilang dengan cukup sabar banget permainan sampai 67 menit, akhirnya si Vicious harus menang. Dan thank you buat teman-teman di sini yang sudah watching. Gua dan Bobby bakal undur diri dari Stream. Kita bakal ketemu di match-match berikutnya dan stay tune, dan jangan lupa untuk like kita dan follow kita di twitch.tv/industream.tv maupun di facebook.com/officialindustream. See you dan bye-bye di match-match berikutnya. Thank you. Betul masuk. Mas cuma. Masuk.